Kebiasaan buruk apa yang belakangan ini lagi coba untuk ditinggalkan? Tasya nggak tahu ini sebenarnya kebiasaan buruk apa enggak ya. Apa Tasya tuh? tuh suka bersih-bersih, Hah? tapi kayak bener-bener nggak bisa kotor. Itu nggak tahu ya Tasya, Berarti ini kebiasaan kayak buruk. ini harus Kalau miring dirapi dikit, ya? iya katanya tuh yang kayak OCD gitu ya. Dan itu menurut Tasya capek sih, karena kalau ngelihat sesuatu yang berantakan tuh Tasya harus langsung rapihin, harus langsung bersihin, kayak gitu. Menurut Tasya tuh capek. Di rumah tuh pasti kayak gitu. Walaupun Iya, habis seharian, habis manggung, habis main sama temen. bener. Kayak Walaupun kamar berantakan langsung iya, dibersihin. Tasya ini pergi tadi, semuanya harus bersih dulu. Jadi Tasya harus bersihin dulu di rumah. Tempat tidur rapi, jadi pulang-pulang tuh lega, enak dilihat gitu. Loh, jadinya tidurnya pun terganggu sebenarnya agak sedikit-sedikit. Iya, kayak kepikiran gitu loh Kak. Jadi Tasya nih di ujung, tapi pikiran Tasya tuh harus nutup pintu itu gitu. Suka kayak gitu. Sampai ini nggak? Sampai mengganggu ada orang misalnya lagi jalan. Misalkan nih kita lagi ngobrol nih, Nggak terus dong. baju gue begini. Terus kayak kepengen ngebenerin aja. Rasanya sih kayak aduh kenapa sih gitu, Gitu kayak ya? gatel gitu kan. Terus kayak Tasya tuh ngelihat tong sampah, tapi itu tong sampah orang, posisinya miring. Nggak enak Tetangga nih, tetangga. Iya, jadi akhirnya Tasya geser, diam-diam Tasya geser tong sampahnya. Oh. Emang Tasya ini mengejar Nggak kesempurnaan mikir-mikir. atau udahlah sok Kadang lah naik aja. mengejar lebih ke situ juga sih Kak. Jadi kalau misalnya salah Tasya ulang sampai bagus. Mengesalkan gak sih kalau misalkan memiliki rasa apa ya, perfeksionis tuh? Lumayan sih Kak. Kadang capek gitu. Cuman Ngomongin soal konten, Tasya ini juga suka nge-cover lagu nih, Global People di YouTube dan juga terutama di TikTok. bener. Nah, kalau misalkan mau nge-cover lagu, kriteria lagu yang Tasya pilih supaya oh ini lagu yang akan gue pilih. Apakah karena emang Tasya suka banget sama lagunya atau sama penyanyinya atau banyak yang request atau mungkin belakangan lagi relate lagi sama hidup gue. Biasanya Tasya lebih kayak banyak yang request, terus mungkin karena lagi banyak yang cover juga, terus kayak lagi viral tuh Tasya coverin. Jarang sih Tasya kalau misalnya nge-coverin yang sesuai dengan hati. Oh, Gitu. gitu. Kalau misalkan nge-cover terus habis itu kan pasti ada proses untuk ngedengerin gue ada salah di mana gitu, atau misalnya salah nyebut, salah spelling, salah ketukan gitu, atau salah lirik. Biasanya lagu-lagu yang kamu cover, misalkan dari 10, ada nggak? Misalkan dari 10 ada yang nggak tayang Tasya akhirnya? upload. Ada sih pernah, tapi nggak sering. Biasanya Dari 10, 9, 8, 7? 9 mungkin 90% lagu yang Tasya cover itu pasti diupload. Wah, di-upload. emang Tasya ini mengejar Nggak kesempurnaan kah? mikir-mikir. Atau udahlah sok Kadang lah naik aja? mengejar lebih ke situ juga sih Kak. Jadi kalau misalnya salah Tasya ulang sampai bagus. Mengesalkan gak sih kalau misalkan memiliki rasa apa ya, perfeksionis tuh? Lumayan sih Kak. Kadang capek gitu. Cuman dulu tuh lebih parah. Sekarang kayaknya udah sih. Karena kayaknya Tasya udah menemukan, oh ternyata aku kayak gini bagus kok. Ternyata orang nggak terlalu mikirin kok. Kenapa aku harus mikirin kali gitu. Itu menurut Tasya masuk ke dalam apa ya? Ada orang yang misalnya kayak gue suka kalau tidur suka ngorok, menurut gue itu kebiasaan yang buruk. Karena mungkin kalau gue ketiduran di kantor misalnya gitu ya, orang lain terganggu. Itu adalah sesuatu yang lagi gue coba untuk kurangin kebiasaan buruknya. Nah kalau Tasya, kebiasaan buruk apa yang belakangan ini lagi coba untuk ditinggalkan? Tasya nggak tahu ini sebenarnya kebiasaan buruk apa enggak ya. Apa Tasya tuh? tuh suka bersih-bersih. Tapi kayak bener-bener nggak bisa kotor. Itu nggak tahu ya Tasya. Berarti ini Kebiasaan kayak buruk. ini harus Kalau miring dirapi dikit, ya? iya katanya tuh yang kayak OCD gitu ya. Dan itu menurut Tasya capek sih. Karena kalau ngelihat sesuatu yang berantakan tuh Tasya harus langsung rapihin, harus langsung bersihin. Kayak gitu. Menurut Tasya tuh capek. Di rumah tuh pasti kayak gitu. Walaupun Iya. habis seharian, habis manggung, habis main sama temen. Bener. Kayak Walaupun kamar berantakan langsung dibersihin. iya, Tasya ini pergi tadi, semuanya harus bersih dulu. Jadi Tasya harus bersihin dulu di rumah. Tempat tidur rapi, jadi pulang-pulang tuh lega, enak dilihat gitu. Teruntuk calon suaminya Tasya, hati-hati. Cewek yang satu ini nggak bisa ngeliat berantakan ya. Mohon maaf ya. Itu termasuk salah satu kriteria calon suami nggak? Iya Harus sih, rapi Tasya gitu. suka orang yang rapi, yang bersih. Tapi kan katanya kalau misalkan pernikahan itu saling mengisi. Iya sih, Jadi cuma- mungkin yang satu rapi banget, yang satu mungkin
Ya butuh mau nggak seseorang. mau ya Iya. harus saling menerima sih kayaknya. Tapi kalau kriteria suami nih, mumpung tadi ke-spill dikit. Kriteria ini deh, pasangan deh. Kalau suami mungkin bagi beberapa orang yang mungkin lagi nonton nongkrong seru, aduh kayaknya masih buat gue masih kejauhan buat suami. Kriteria pasangan menurut Tasya. Kriteria pasangan yang pastinya yang seiman, yang soleh, yang bertanggung jawab, yang perhatian, ya itu udah normal ya. Itu general ya. Sebenarnya general. Tapi kayak misalnya dia harus dari suku apa, Enggak sih. atau harus bisa nyanyi juga, Enggak atau kalau juga. nggak bisa alat musik, atau Enggak jangan-jangan juga sih, kayaknya yang senormalnya aja, segeneral aja gitu. nggak ada kayak kriteria harus tingginya 185 Ya, iya, tapi cm. Tapi Tasya suka cowok yang lebih tinggi dari Tasya gitu. Kalau misalkan dia, aduh gue nggak tinggi-tinggi banget lagi. Kalau misalkan, ya gue beli sepatu yang ininya tinggi deh, biar ntar jalan sama Tasya bisa rangkul-rangkulannya enak Enggak gitu. dong, enggak dong, kayak Iya. gitu sih. Iya. Tapi itu menurut Tasya nggak tahu ya kebiasaan buruk apa enggak. Karena tapi kayak ada rasa capek aja juga sih ngelihat yang miring gitu, harus dilurusin dulu. Nanti kayak misalnya lagi tiduran, terus pintu kamar mandinya nggak ketutup, jadi harus Tasya tutup dulu. Loh jadinya tidurnya pun terganggu sebenarnya agak sedikit-sedikit. Iya, kayak kepikiran gitu loh Kak. Jadi Tasya tuh di ujung, tapi pikiran Tasya tuh harus nutup pintu itu gitu. Suka kayak gitu. Sampai ini nggak? Sampai mengganggu ada orang misalnya lagi jalan. Misalkan nih kita lagi ngobrol nih, Nggak terus dong. baju gue begini. Terus kayak kepengen ngebenerin gitu. Rasanya sih kayak aduh kenapa sih gitu, Gitu kayak ya? gatel gitu kan. Terus kayak Tasya tuh ngelihat tong sampah, tapi itu tong sampah orang, posisinya miring. Nggak Tetangga enak. nih, tetangga. Iya, jadi akhirnya Tasya geser, diam-diam Tasya geser tong sampahnya. Oh, kalau misalkan gue juga suka kayak gitu, global people. Jadi gue dulu tuh pernah punya OCD. Jadi kalau Tasya tuh ngeliat tong sampah orang miring, pengen dirapihin. Kalau gue ngeliat kayak ada duit di kantong orang keluar, gue pengen masukin Agak tapi ke beda kantong ya gue itu gitu. ya. Itu termasuk OCD gak sih? Nggak ya? Nggak sih. Oh, iya. Aduh, lebih ke ini ya. Nggak ada. Ke- Nggak mau nyebutin. Tasya, dengar-dengar Tasya juga baru merilis lagu. Ini sebenarnya lagu bisa dibilang recycle ya? Benar. Harus terpisah. Iya. Bagaimana ceritanya akhirnya pertama kali bisa terpilih lagu harus terpisah ini kalau nggak salah lagunya Cakrakan. Cakrakan. Bagaimana akhirnya bisa memilih lagu ini sampai akhirnya sudah terpilih dan sudah diupload bahkan official liriknya di YouTube-nya Natasha. Jadi kemarin itu Tasya sempat bikin konten kan Kak, kayak Tasya nge-spill beberapa lagu galau versi Tasya. Akhirnya Tasya sebutin, ya banyak kan, kayak ada Somebody's Pleasure, lagunya Tasya, lagu jadul yang kayak udah lama yang pernah Tasya dengerin. Akhirnya Tasya tuh juga spill yang harus terpisah. Nah akhirnya di situ ternyata banyak yang notice. Ini zaman aku, nomor sebenarnya kayak mereka nggak ngeh juga kan, kayak oh ini kan belum semuanya tahu ya sekarang itu lagu yang Tasya sebutin gitu kan. Terus ada yang komen kayak nomor 2 bah zaman awak ini pokoknya orang-orang Medan gitu kan gitu. Terus kayak Kak coverin lah Kak, coverin lagu ini, coverin. Akhirnya Tasya coverin lah yang sesuai request mereka. Terus Tasya coverin lagunya yang harus terpisah. Ternyata banyak yang suka, banyak yang request kayak, Kak mau dong Kak fullnya, aduh nih lagu apa pisau ya, gitu-gitu. Kayak Tajam kok banget ya, berdarah-darah mengiris ya. hati. Oh, Pokoknya lucu-lucu banget lah komen-komennya. Akhirnya Tasya coverin. Terus dibantu kayak sama orang gitu yang biasanya bikin sound-sound gitu kan Kak. Bikin yang ini yang biasa sound di TikTok gitu ya? Akhirnya tuh rame, terus itu kayak bikin Kak, bikin. Akhirnya Tasya, kita tuh juga kayak mengusahakan kan lagunya, karena itu dari label juga bilang lagunya tuh emang susah untuk didapetin gitu loh Kak. Karena izinnya gitu ya? Izinnya, karena itu salah satu lagu yang sakral gitu bagi Kak Cakra, mungkin salah satu lagu keberuntungan atau apapun itu. Pembuka jalan di dunia musik di Indonesia ya? Jadi kayak akhirnya dari sekian lama menunggu, alhamdulillah kayaknya emang udah rezeki Tasya dikasih dan diizinin buat dibawain lagi. Gayung bersambung. Iya benar. Tapi sebenarnya kalau lagu harus terpisah ini emang karena emang Tasya nyari ada lagu galau atau sebenarnya emang pernah dengerin dan ada Emang pernah maknanya nih dengerin. lagunya. Emang pernah Waktu dengerin. dengerin kok berasa juga Enggak dong. air mata keluar. Enggak dong. Teringat dengan pernah ada kejadian-kejadian apa. Soalnya kan Tasya masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Tasya dengerin lagu harus terpisah. Oh iya benar. Bener. Umur berapa waktu itu? 13 tahun. 13 tahun ya. Jadi Belum kayak mengenal apa belum itu mengenal apa itu percinta-cintaannya. cinta. Galau tuh apa? Galau Jadi- paling cuma ditinggal kerja doang.
Akhirnya ya udah, Tasya tahu sih lagunya. Emang Tasya dulu kayak zaman Butiran Debu, lagu Vidi Aldiano itu kan pokoknya Afgan gitu kan zamannya Tasya Yes. gitu di 13 tahun itu. Akhirnya Tasya tahu dan emang gak galau pada saat itu. Jadi waktu kayak ya udah Tasya nyanyiin aja.